Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Dilan Cahaya dari Manajemen 22C dengan NPM 22411210. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-11, yaitu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur itu tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran, sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sila umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan dengan tujuan utama yaitu menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur. Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka itu menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum. Karena itu kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersil untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang kreditur, di mana debitur tersebut itu sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya, sehingga bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut tidak disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian saya akan menjelaskan yaitu pengertian penundaan kewajiban pembayaran. Penundaan pembayaran atau surreance van betaling adalah suatu keinginan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama akan memperoleh penghasilan yang cukup untuk melunasi semua utang-utangnya. Berbagai asas hukum yang dapat digunakan dalam situasi seperti ini antara lain yaitu asas good faith atau itikat baik yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak beritikat baik. Kemudian yang kedua ada asas pactum servanda atau perjanjian harus ditaati. Proses kepailitan bagi setiap orang atau badan hukum dapat dimintakan pailit jika yang pertama, perusahaan atau orang yang bersangkutan benar-benar telah berada dalam keadaan berhenti membayar. Kemudian yang kedua ada lebih dari 2 orang kreditur yang piutangnya sudah dapat ditagih. Setelah ada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, pengadilan harus yang pertama ada mengabulkan
penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Yang kedua ada menunjukkan hakim pengawas. Kemudian yang ketiga yaitu mengangkat satu atau lebih pengurus untuk bersama-sama dengan debitur mengurus harta debitur. Dan yang terakhir yaitu penyelenggaraan sidang paling lambat pada hari ke-45 terhitung setelah putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Pasal 214 ayat 2 dan 3 UU nomor 4 tahun 1998. Perbedaan penundaan pembayaran utang dengan kepailitan. Yang pertama dilihat dari segi waktu pemberian penundaan pembayaran dan kepailitan. Pada penundaan pembayaran, permohonan itu harus diajukan oleh debitur sebelum ia dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Jadi, debitur tidak diperkenankan mengajukan permohonan penundaan pembayaran apabila telah ada keputusan kepailitan. Yang kedua ada keadaan tertunda dalam kepailitan, kedudukan debitur atau si pailit sedemikian buruknya sehingga kewenangan bertindak terhadap harta bendanya akan hilang. Yang ketiga ada pengurus atau administrator berkenan dengan kedudukan si tertunda yang masih dianggap cakap dan wenang untuk mengurus harta bendanya, maka untuk mengawasi tindakannya itu harus mendapat izin dari seseorang atau lebih pengurus yang tidak dahulunya itu disebut dengan pemeliharaan atau Bewindschutzbeauftragter. Kemudian ada 4 hakim pengawas. Dalam lembaga penundaan pembayaran, keberadaan hakim pengawas masih sangat diperlukan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 214 ayat 2 UU nomor 4 tahun 1998. Kemudian ada pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang. Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, penundaan kewajiban kewajiban pembayaran utang itu dapat diakhiri. Secara tegas, pasal 240 UUK menyatakan bahwa pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan baik atas permintaan hakim pengawas atau atas permohonan pengurus atau satu atau lebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan niaga itu sendiri. Kemudian ada perdamaian dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan ini disebut sebagai istilah ekor. Perdamaian ini bisa dalam proses kepailitan PKPU ataupun di luar pengadilan. Dalam proses kepailitan antara debitur dan kreditur yang disalahkan oleh pengadilan niaga yang disahkan oleh pengadilan niaga yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang debitur. Dading atau perdamaian itu berlaku bagi para pihak dalam perjanjian dading seperti layaknya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat memaksa kreditur lain yang dapat menandatanganinya untuk tunduk kepada perjanjian tersebut. Mengingat bahwa dading sudah mempunyai kekuatan untuk seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka terhadap dading tidak dapat dilakukan upaya hukum dan tidak perlu lagi disahkan oleh pengadilan seperti perdamaian dalam UU kepailitan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.